Baik Bapak Ibu, sesuai yang sudah kita sepakati tadi, kita akan mulai terkait dengan sosialisasi tes asesmen RPLMM pada malam hari ini di jam 19.30. Baik, sebelumnya saya izin untuk membuka eh, pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara daring di acara sosialisasi tes asesmen RPLMM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Sultan Agung yang insya Allah untuk gelombang yang pertama itu akan dilaksanakan besok ya di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan asesmen ini, untuk sosialisasinya sebelumnya dari program yang sebelumnya itu belum ada. Namun karena di periode yang saat ini banyak mahasiswa yang masih kurang paham, maka dari itu dari tim PMB Unisula menyelenggarakan sosialisasi tes asesmen ini. Mohon izin untuk record juga ya Bapak Ibu, karena kan yang join di sini baru beberapa saja, mungkin bisa dibilang setengahnya, karena yang mendaftar ini alhamdulillah sudah lebih dari 100 mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kan untuk kelas RPLMM ini kami buka untuk 6 kelas atau 300 mahasiswa, jadi nanti kurang lebih dalam satu kelas itu diisi oleh 50 mahasiswa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya akan langsung saja saya bahas terkait dengan sosialisasi tes asesmen RPLMM Unisula ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan program RPL itu di setiap universitas bahkan di setiap prodi itu memiliki syarat ataupun prosedur yang berbeda-beda. Dan untuk Unisula sendiri, kami ditetapkan dalam satu buku panduan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru program RPL dan ini sudah disusun dari tahun 2023. Untuk RPL sendiri di MM kami membukanya di tahun 2023 dan alhamdulillah pada saat ini di tahun 2025 kami masih membukanya karena pada saat program ini berjalan itu memang diterima baik oleh kalangan mahasiswa dan dosen. Begitu, maka dari itu kami tetap membuka program RPL ini. Nah, ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk program RPL MM sendiri. Di MM itu kami tetap ada proses tes asesmen. Walaupun di prodi lain itu tidak ada, namun untuk MM sendiri itu ada tes asesmennya. Nah, untuk asesmen sendiri Bapak Ibu itu ada dua. Yang pertama itu ada wawancara, dan yang kedua itu ada tes TPA atau tes potensial akademik. Itu kan kemarin dari admin sendiri sudah ada yang menge-share terkait dengan undangan wawancaranya dan mahasiswa juga sudah diberikan breakout room-nya masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan kedua ada untuk undangan TPA itu yang masuk ke dalam email masing-masing Bapak Ibu. Itu sesuai dengan email yang dikirimkan ketika Bapak Ibu mengirimkan formulir pendaftaran mahasiswa RPLMM yang di awal itu. Begitu. Mungkin akan langsung saja. Nah, bisa dilihat di layar ini ya Bapak Ibu ya, terkait dengan surat ataupun undangan yang sudah admin share di dalam grup mahasiswa yang berisikan kurang lebih itu yang pertama ada kata pengantarnya dan isi dari apa, bentar Bapak Ibu, isi dari apa yang admin sampaikan. Nah, surat ini kami share langsung di grup mahasiswa untuk surat undangan wawancaranya. Nah, ini Bapak Ibu sudah tertera harinya itu besok Sabtu 19 Juli tahun 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat dan besok itu ada tes wawancara online aplikasi Zoom Meeting dan TPA. Untuk meeting ID-nya itu sudah sesuai, jadi nanti semua Bapak Ibu untuk akses Zoom-nya sesuai dengan meeting ID dan passcode ataupun password yang ada di undangan yang kami share dalam grup mahasiswa. Begitu. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya
entah itu di breakout room 1, breakout room 2, tetap untuk link Zoom-nya itu hanya satu. Yang membedakan nanti kalau Bapak Ibu sudah login di Zoom-nya, nanti Bapak Ibu bisa memilih masuk ke breakout room yang berapa dengan asesor atas nama siapa, begitu ya. Untuk asesor sendiri itu beberapa jajaran dosen yang ada di MM Unisula ya Bapak Ibu ya, jadi nanti bisa saling kenalan begitulah. Dan kemudian Bapak Ibu di sini tertera bagi Bapak Ibu yang sudah tes dan belum melakukan pembayaran biaya pendaftaran bisa melakukan pembayaran sebesar 500.000. Pembayaran 500.000 ini Bapak Ibu tidak perlu membayarnya kembali karena sebelumnya sudah melakukan biaya pendaftaran sebesar 500.000 rupiah. Jadi untuk pembayaran ini bisa diabaikan saja. Begitu. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan, ketentuan tes TPA-nya. Yang pertama itu setelah peserta selesai melakukan wawancara, untuk wawancara sendiri Bapak Ibu itu dilaksanakan 10 sampai dengan 15 menit saja dalam satu ruang breakout room. Jadi kan itu ada yang 38 mahasiswa, ada yang 30 mahasiswa. Nah, kurang lebih itu waktunya hanya 10 sampai 15 menit. Nah, itu bisa kurang bisa lebih ya Bapak Ibu ya, karena kan tergantung dengan mahasiswa yang join dalam breakout room tersebut. Begitu. Untuk wawancara sendiri Bapak Ibu itu akan membahas terkait dengan pengalaman kerja dan background pendidikan. Jadi latar belakang pekerjaan ini Bapak Ibu diakumulasikan dari pertama kali bekerja Bapak Ibu. Jadi misal nih, Bapak Ibu memiliki pengalaman bekerja yang dari awal ini mungkin sebelum lulus S1 ataupun setelah lulus S1 itu nanti bisa disampaikan ketika nanti proses wawancara ini. Karena pada saat penyampaian ini nanti akan menjadi nilai ataupun perolehan nilai untuk pengkonversian nilai yang didapatkan oleh mahasiswa dari pengalaman kerja. Begitu ya. Jadi nanti untuk wawancara terkait latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerjanya itu bisa disampaikan semuanya agar nanti bisa mempertimbangkan terkait dengan perolehan nilai pada saat pengkonversian dari pengalaman bekerjanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti jadi dalam satu ruang ataupun dalam satu breakout room itu antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain yang akan mengetahuinya latar belakang pekerjaannya apa, kemudian apa namanya untuk pendidikannya bagaimana begitu. Jadi ya walaupun nanti sesinya satu-satu, tapi dalam satu breakout room itu Bapak Ibu nanti akan mendengarkan satu sama lain begitu. Kemudian Bapak Ibu untuk yang soal tes TPA, itu nanti Bapak Ibu kami memberikan deadline itu 3 kali 24 jam. Itu dimulai di hari Sabtu, Minggu, dan Senin. 19, 20, dan 21 Juli tahun 2025. Dan itu untuk hari Sabtu Bapak Ibu bisa mengerjakan dimulai di jam 10 pagi. Namun kan di jam 10 pagi ini nanti Bapak Ibu kan ada tes wawancara nih. Jadi nanti bisa wawancara terlebih dahulu, baru mengerjakan tes TPA-nya. Untuk tes TPA sendiri Bapak Ibu perlu digarisbawahi itu Bapak Ibu hanya memiliki waktu 90 sampai 120 menit. Bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu, sesuai dengan soal yang diberikan oleh tim asesor. Biasanya itu soalnya itu ada 50 butir pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Begitu. Untuk deadline-nya kan memang kami berikan itu di 3 kali 24 jam. Namun kalau Bapak Ibu sudah login untuk tes TPA-nya ini, Bapak Ibu diusahakan harus selesai pada waktu itu juga. Karena apa? Karena untuk tes TPA ini hanya bisa satu kali login dan satu kali submit data data ataupun jawaban tes TPA tersebut. Begitu. Jadi, untuk saran saya, Bapak Ibu apabila ingin mengerjakan tes TPA, diusahakan itu dalam keadaan yang benar-benar sudah tidak ada sesuatu yang mengganggu. Jadi, dalam keadaan free begitulah ya. Jadi karena kan apabila nanti Bapak Ibu mengerjakan ini kan di waktu juga. Misal nih, saya mengerjakan di jam 11 siang, Sabtu jam 11 siang. Berarti kalau untuk 120 menit, itu kan ada 2 jam ya Bapak Ibu ya, kurang lebih nanti jam 1 itu berarti sudah selesai terkait dengan
pengerjaan tes TPA ini. Begitu. Jadi nanti di jam dikurang dari jam 1 ini Bapak Ibu sudah submit terkait dengan tes TPA-nya. Karena kalau belum nanti ya nilainya akan kurang begitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa diselesaikan di waktu yang Bapak Ibu benar-benar senggang, begitu tidak terganggu oleh hal lain di luar pengerjaan tes TPA ini. Namun untuk tes TPA Bapak Ibu bisa menyelesaikan di rentang hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi nanti bisa milih ya. Tidak harus di hari Sabtu saja, nanti bisa di hari Minggu ataupun di hari Seninnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini ada salah satu contoh email yang sudah masuk ke email yang sudah didaftarkan mahasiswa. Ini pesan ini itu dikirim langsung dari MM Unisula atau Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Pesan yang kami kirim itu ada dua. Itu ada ujian, informasi akun login, dan informasi akses CBT. Nah, Bapak Ibu terkait dengan dua email ini sebenarnya informasinya sama. Informasi yang di sini kan terkait dengan pemberian username dan password akses untuk masuk tes TPA-nya. Jadi nanti untuk username-nya itu sesuai dengan email yang sudah Bapak Ibu daftarkan ke kami. Kemudian untuk passwordnya setiap mahasiswa itu pasti berbeda-beda dan dari dari mahasiswa satu ke mahasiswa yang lain itu tidak bisa memiliki aksesnya begitu ya. Jadi kalau misal nama saya Wiwi nih, berarti nanti ya passwordnya hanya buat Wiwi aja begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak akan ada namanya eh, kebocoran data ataupun mungkin data saya dipakai orang lain itu tidak ada begitu ya. Karena kan terkait dengan username pun itu sudah sesuai dengan email dari masing-masing mahasiswa. Begitu Bapak Ibu. Jadi antara dua email ini ya isinya itu sama begitu terkait dengan akses tes TPA-nya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan undangan yang kami share di dalam grup mahasiswa itu untuk yang wawancara, kemudian untuk yang undangan yang ada di email itu merupakan eh, kartu ujian untuk akses masuk ataupun untuk akses mengerjakan tes TPA-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai di tes TPA itu nanti akan ada kalimat terkait dengan Bapak Ibu sudah mengerjakannya begitu. Terkait dengan nilainya sendiri itu tidak akan dibagikan dari tim asesor. Jadi nanti ya bisa menunggu saja. Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan tes TPA ini karena insya Allah apabila Bapak Ibu sudah sesuai dengan prosedur yang kami berikan, menjalani semuanya, itu insya Allah bisa lolos di program ini. Begitu, jadi nanti tidak perlu khawatir, wah Kak gimana nih punya saya tes TPA-nya kayak kurang meyakinkan. Tidak apa-apa Bapak Ibu terkait dengan tes TPA insya Allah bisa lolos semuanya. Karena untuk tes TPA sendiri itu hanya untuk prosedur di untuk masuk di program RPL MM Unisula ini. Begitu. Jadi yang menjadi syarat utamanya itu pengalaman kerja minimal 3 tahun yang Bapak Ibu miliki. Begitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin terkait dengan pemaparan materi dari saya terkait dengan tes asesmen yang akan dilaksanakan besok itu, mungkin sudah saya cukupkan. Selanjutnya mungkin akan saya buka terkait dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu apabila ingin bertanya, langsung saja bisa menuliskan pertanyaannya di room chat ataupun raise hand. Kemudian nanti saya persilahkan untuk open mic-nya begitu ya, agar nanti apabila masih ada pertanyaan ataupun keraguan yang belum terjawab itu bisa dijawab pada sesi sosialisasi pada malam hari ini. Begitu ya Bapak Ibu ya, silakan. Oke, di sini sudah ada ini dari Kak Giskar. Oke, dari Kak Giskar sendiri, izin Bu, kalau belum mendapatkan email terkait tes TPA bagaimana ya? Baik, terkait dengan email tes TPA ini ataupun akses untuk kartu ujiannya, itu nanti Bapak Ibu sebenarnya dari kemarin dan sampai siang tadi itu sudah kami sampaikan kepada bagian
Assessment. Namun karena memang mungkin ada beberapa faktor, nanti misal ini dari teman-teman ada yang belum mendapatkan email akses masuknya untuk TPA, itu untuk TPA bisa diikuti di gelombang selanjutnya. Begitu ya. Namun apabila sudah ada pembagian wawancara yang kami sampaikan di dalam grup mahasiswa, itu nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya saja. Begitu ya. Jadi nanti walaupun untuk wawancara di gelombang satu, tapi tes TPA-nya di gelombang 2 itu diperbolehkan Bapak Ibu. Begitu ya. Namun misalnya Bapak Ibu ada yang pengen reschedule, sudah dijadwalkan di gelombang satu ini, namun ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi ke admin agar nanti bisa dibantu bagaimana caranya untuk reschedule itu begitu. Namun kurang lebih begini Bapak Ibu, sebenarnya apabila Bapak Ibu nanti tidak hadir di sesi wawancara, nanti Bapak Ibu sudah otomatis akan masuk di sesi wawancara yang gelombang kedua. Begitu. Jadi nanti tidak perlu khawatir. Misal, Mbak, saya kan sudah minta reschedule, tapi kok nama saya masih masuk ke dalam pembagian breakout room itu bagaimana? Itu bisa dihiraukan saja. Jadi nanti apabila nanti mahasiswa masih belum mengikuti wawancara ataupun tes TPA di gelombang pertama itu nanti akan dialihkan ke gelombang selanjutnya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian misal nih ada kan beberapa mahasiswa itu jam kerjanya itu kan hari Senin sampai dengan Sabtu. Wah, besok kan kita masih untuk asesmennya di hari Sabtu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang misal besok di hari Sabtu jam 10 itu masih ada kegiatan lain, itu nanti bisa izin terlebih dahulu kepada atasannya untuk melakukan tes asesmen, untuk melakukan wawancara terlebih dahulu, ya kurang lebih 10 sampai 15 menit saja, eh, dan agar nanti bisa langsung ikut di gelombang satu, begitu tidak mundur lagi di gelombang dua, begitu karena kan terkait dengan wawancara sendiri itu tidak lama, begitu ya Bapak Ibu ya. Namun apabila memang pekerjaannya tidak bisa ditinggal, ya berarti nanti akan masuk asesmen yang gelombang kedua ataupun gelombang selanjutnya. Begitu ya Bapak Ibu. Wow, ada banyak pertanyaan nih. Begitu ya Kak Giska, karena pun sebenarnya itu terkait dengan mahasiswa yang sudah mendaftar di awal, namun kenapa email saya itu malah belum mendapatkan pesan yang dari Unisula. Nah, itu kesalahannya yang pertama itu biasanya karena teman-teman mahasiswa ini mengirimkan email kantor. Begitu, karena beberapa case yang saya temui itu tadi ada yang dari Bank Indonesia, ada yang dari BUMN, ada yang dari Jasara Harja, dan dari instansi lainnya itu menggunakan email yang dari kantor. Maka dari itu emailnya belum bisa masuk. Begitu, karena kan dari Unisula ini kan dari eksternal begitu ya. Jadi tadi ada perubahan email dan itu membutuhkan waktu untuk apa namanya untuk revisinya begitu ya. Jadi nanti bisa mengikuti di gelombang yang selanjutnya begitu ya Kak Giskar. Namun apabila besok Kak Giskar ini masih ada waktu untuk wawancara, bisa mengikuti wawancaranya terlebih dahulu dan untuk tes TPA-nya bisa mengikuti di gelombang selanjutnya. Begitu. Selanjutnya dari Kak Ratri Herustraman, apakah hasil TPA bisa dilihat setelah tes? Mohon info kira-kira ada berapa soal dan jenis soalnya. Baik, terkait dengan hasil tes TPA ini, mahasiswa tidak bisa mengetahui hasilnya berapa ya Bapak Ibu ya. Dari dari asesmen yang sebelumnya itu mahasiswa tidak mengetahui perolehan nilainya. Namun untuk asesmen kali ini mm, dari admin PMB ya belum tahu persis. Namun kalau yang sebelumnya itu mahasiswa tidak bisa melihat hasil dari jawaban yang sudah dikerjakan. Begitu. Kemudian untuk soalnya itu kurang lebih ada 50 butir soal pilihan ganda. Begitu. Jadi nanti tidak ada soal yang isai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Begitu ya Kak Raden Ratri. Selanjutnya kita beralih ke Kak Viena. Izin Mbak, bagi yang belum dapat undangan bagaimana? Oke Kak Viena ini sepertinya masuk di eh, gelombang yang kedua ya Kak ya. Karena kan terkait dengan pendaftaran sendiri, itu Kak Viena itu masuk ke asesmen yang gelombang kedua.
Begitu. Jadi nanti Kak Viena bisa menunggu untuk informasi asesmen di gelombang yang kedua. Insya Allah kalau enggak di pertengahan, kalau enggak di awal Agustus ya di pertengahan Agustus untuk gelombang keduanya. Begitu ya Kak Viena ya. Dari Kak Sahid, yang 2 email tadi kita buka yang mana? Wah, ini sudah saya sampaikan terkait dengan 2 email yang dikirimkan dari Unisula itu sebenarnya dua-duanya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi Kak Sahid nanti terserah mau pakai yang mana karena itu pun di dalamnya isinya sama saja. Isinya terkait dengan password dan username untuk login tes TPA-nya. Begitu ya Kak Sahid ya. Jadi nanti bisa dibuka salah satu saja atau dibuka dua-duanya juga nggak apa-apa karena isinya sama. Begitu. Kemudian beralih ke Kak Sania. Untuk asesmennya apakah sesuai urutan dari daftar nama di PDF? Ya Bu, jawabannya iya. Urutannya sesuai dengan nama yang ada di daftar PDF. Jadi misal Bapak Ibu ini nama saya di nomor berapa ya? 35. Ya berarti nanti menunggu teman-teman yang lain selesai terlebih dahulu yang di daftar di atasnya begitu. Namun terkait dengan wawancara sendiri itu tidak akan lama Bapak Ibu. Jadi nanti tidak perlu menunggu lama begitu ya. Ya kurang lebih 10 sampai 15 menit saja itu sudah selesai. Namun ya kembali lagi dalam satu ruang breakout room itu ada berapa mahasiswa terlebih dahulu begitu. Karena di situ hanya membahas terkait dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerjanya saja. Gitu. Kemudian dari Kak Lutfi, untuk tes TPA-nya maksimal bisa dimulai jam berapa? Apakah bisa sore atau malam hari? Jawabannya bisa. Terkait dengan tes TPA sendiri. Itu kan dalam undangan yang kami share, tes TPA sendiri itu yang ada di grup mahasiswa, itu Bapak Ibu bisa mengerjakan dari jam 10 hari Sabtu tanggal 19, hari Minggu, dan hari Senin. Jadi Bapak Ibu kan itu 3 kali 24 jam ya. Jadi dari jam 10 pagi hari Sabtu itu Bapak Ibu sudah bisa mengerjakannya. Ya, namun kembali lagi karena kan jam 10 itu ada wawancara terlebih dahulu. Jadi nanti mungkin dari Kak Lutfi apabila ingin mengerjakan di hari Sabtu malam Minggu nih itu diperbolehkan karena kan deadline-nya itu 3 kali 24 jam. Begitu ya Kak Lutfi ya. Dan diusahakan terkait dengan pengerjaan tes TPA itu dalam keadaan free agar nanti tidak ada mengganggu gitu ya. Karena kan ini juga di waktu. Kalau misal sudah login ya harus diselesaikan pada waktu itu juga. Kurang lebih 90 sampai 120 menit begitu. Namun misal nih teman-teman ingin mengerjakannya di hari Senin aja, hari Senin yang saya luang begitu ya. Berarti nanti di hari Senin itu Bapak Ibu mengerjakannya ya misal di jam 10 pagi ya itu diperbolehkan begitu. Terserah mau pilih hari yang mana. Eh, Seluangnya Bapak Ibu saja. Namun apabila sudah login ya harus dikerjakan di waktu itu juga. Karena itu di waktu begitu. Ini saya jawab yang dari Kak Sulhan terlebih dahulu mungkin ya Bapak Ibu ya. Yang ini sudah raise hand. Baik, silakan dari Kak Muhammad Sulhan. Apabila ingin bertanya, langsung saja open mic-nya. Halo Bu, Halo, ya selamat malam Kak Sulhan. mau tanya terkait untuk yang wawancaranya, kalau misalkan di saat itu pas nunggu tapi tiba-tiba mungkin ada misalkan ke belakang atau ke toilet terus terlewat tuh gimana ya nanti ya teknisnya? Oh baik, misalnya yang sudah disampaikan Kak Sulhan tadi, nanti misal nama kita sudah terlewat begitu ya pas lagi kita ditinggal ke belakang, ya nanti berarti bisa mengajukan diri saja karena kan dalam satu satu ruang itu kan nanti kan diberi akses mikrofon sendiri begitu ya. Nanti jadi Kak Sulhan bisa langsung saja open mic-nya apabila terlewatkan. Jadi bisa bilang kepada asesor yang sudah dibagi sesuai dengan breakout room-nya, misal saya Kak Sulhan belum belum wawancara Prof gitu nanti bisa disampaikan saja. Begitu ya Kak Sulhan. Baik, terus yang kedua kalau misalkan waktu pengerjaan TPA-nya di tengah jalan atau di waktu tertentu tiba-tiba ada gangguan sinyal tuh otomatis nanti tersubmit sendiri atau dianggap sudah menyelesaikan tuh bisa mengulang ya nanti.
Oh, baik. Baik, biasanya memang ada terkait dengan kendala itu ya Kak Sulhan ya. Nanti biasanya tuh teman-teman yang misal nih udah login, tapi di tengah-tengah itu ada gangguan sinyalnya. Begitu ya. Nanti biasanya tuh ada yang dinyatakan sudah selesai mengerjakan, namun juga ada yang dinyatakan harus bukan mengulang ya, melanjutkan. Begitu Kak Sulhan. Namun biasanya tuh kalau misal teman-teman ada yang case-nya seperti ini dan nanti tuh di akhir pas walaupun sudah belum selesai nanti akan mendapatkan notif kalau mahasiswa tersebut itu sudah selesai mengerjakannya. Namun tidak perlu khawatir terkait dengan TPA, insya Allah semuanya bisa lolos. Begitu ya Kak Sulhan. Baik, berarti nanti misalkan di tengah jalan ada error sinyal atau gangguan sinyal, berarti nanti bisa melanjutkan lagi ya, maksudnya bisa login lagi ya. Bukan bisa login lagi, melanjutkan saja sih Kak Sulhan. Oh, Jadi baik, tidak baik. tidak keluar dari dari website yang masuk itu, bukan website, dari akses yang masuk itu. Jadi tidak keluar begitu ya Kak Sulhan. Oh, Karena berarti stay stay di page-nya itu ya, di websitenya itu ya. iya betul, kalau misal keluar ya itu sudah tidak bisa, otomatis itu sudah selesai, begitu ya Kak Sulhan. Kalau misalkan ternyata ada error, tapi itu biasanya nggak terjadi ya kalau misalkan ada error websitenya atau. Ya, insya Allah tidak akan, karena aksesnya itu sudah berbeda-beda, begitu Kak Sulhan. Oke, baik. Oke, Terima kasih. oke terima kasih kembali Kak Sulhan. Oke ini ada yang resen kembali nih dari Kak Syarif. Oke silakan open mic-nya, silakan Kak Syarif. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya hanya ingin menanyakan Mbak, di tes wawancara itu kan tadi kata Mbak, itu sekitar 5 hingga 10 menit. Itu per calon mahasiswa atau semuanya Mbak? Pokoknya dalam satu ruangan itu 38 orang, apakah satu orang itu 10 menit atau keseluruhan gitu Mbak, kira-kira? Sudah keseluruhan ya Kak Sarif ya. Karena kan misal kalau satu orang misal diambil 15 menit ya. 15 menit dalam satu Ah, ruang breakout room itu saja sudah 30 mahasiswa, Mbak. Ya itu lama. selesainya Iya, lebih dari 1 jam. iya Begitu. lebih. Jadi Oh, 10 sampai 15 menit itu sudah mencakup semua mahasiswa yang masuk dalam breakout room tersebut. Begitu. oh ya oke. Baik Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, berlanjut ke teman-teman yang ada di room chat. Mohon izin teman-teman, saya sebentar. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Reno Afandi Harahap. Jika kita setelah selesai wawancara, apakah tetap harus menunggu sampai proses wawancara seluruh camaba selesai atau bisa left room? Teman-teman ya apabila ingin sebenarnya untuk wawancara sendiri kalau teman-teman sudah selesai itu nanti bisa langsung saja keluar dari breakout roomnya. Begitu namun apabila teman-teman ingin di situ saja ya diperbolehkan oleh asesornya. Begitu ya. Jadi nanti tidak perlu khawatir, wah saya udah nomor satu, udah wawancara, masa iya mau nungguin? Ya itu misalnya nanti Bapak Ibu apabila ingin keluar terlebih dahulu itu diperbolehkan. Begitu. Begitu ya Kak Reno ya. Selanjutnya dari Kak Endah untuk tes wawancara dan TPA nanti hasil berupa konversi SKS atau bagaimana? Oke, terkait dengan wawancara ini Bapak Ibu, wawancara itu kan membahas terkait dengan pengalaman bekerja dan latar belakang pendidikan. Otomatis kalau dari latar belakang pekerjaan ini Bapak Ibu itu akan dikonversi nilainya. Begitu ya. Jadi maka dari itu saya tadi sudah sampaikan di sesi wawancara Bapak Ibu nanti bisa dimaksimalkan agar nanti bisa mendapatkan perolehan nilai yang bisa dikatakan baik begitu ya karena kan yang menjadi pertimbangan perolehan nilai itu pengalaman bekerja, sertifikat yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa sekalian, begitu. Namun untuk yang tes TPA sendiri itu tidak akan berpengaruh ke nilai hasil konversinya, begitu. Yang berpengaruh ke nilai hasil konversi itu adalah ketika Bapak Ibu pemberkasan yang yang sudah diberikan oleh admin dan ketika Bapak Ibu wawancara. Begitu. Untuk tes TPA sendiri itu tidak berpengaruh ke perolehan konversi yang dari pengalaman kerjanya. Begitu.
Selanjutnya, wah, kita beralih terlebih dahulu nih teman-teman ke Kak Syarif lagi nih. Kak Syarif ingin bertanya kembali, silakan Kak Syarif. Atau Kak Syarif sudah tidak? Mungkin ke Kak Cahya. Silakan Kak Cahya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, karena daerah saya kan memang rawan sekali listrik mati sama jaringan internet terganggu. Ketika tes wawancara, dalam pertengahan tes wawancara tiba-tiba mati lampu atau jaringan terputus, itu solusinya bagaimana? Bapak Cahya ini menggunakan, ini di daerah mana terlebih dahulu Pak? Daerah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sumatera Utara, baik. Untuk akses internetnya ini menggunakan WiFi ataupun data pribadi Bapak? Yang jelas sih dari kantor. Akan tetapi kan karena memang daerahnya apa ya jauh dari kota kabupaten, sering-seringnya memang ada halangan-halangan seperti itu. Oke, oke baik. Mungkin misal nanti kejadian hal yang seperti ini nanti Bapak Cahya itu nanti bisa dijadwalkan ulang terkait dengan wawancaranya ya Bapak Cahya ya. Karena terkait dengan wawancara ini ya berpengaruh untuk pengkonversiannya begitu Bapak Cahya. Namun apabila nanti misal nih Bapak Cahya sudah masuk ke dalam breakout room dan sudah melakukan wawancara ataupun di pertengahan wawancara itu tiba-tiba ada hal yang sesuatu hal terjadi, yaitu nanti apabila sudah selesai wawancara, Bapak Cahya nanti tidak perlu mengulangnya. Namun apabila masih di pertengahan, itu nanti bisa dijadwalkan ulang di gelombang selanjutnya, begitu Bapak Cahya. Ah, prosesnya nanti kan ada breakout room. Seumpama nih sebelum waktunya diwawancara, tapi udah masuk di breakout room, kejadian seperti ini. Kita wajib lapor atau sudah terkondisikan untuk seperti yang tadi di wawancara selanjutnya atau seperti apa? Baik, misal nih Bapak Cahya nanti ada hal yang seperti itu ya, nanti Bapak bisa konfirmasi saja ke admin agar nanti bisa dibantu untuk penyampaiannya kepada tim asesor. Begitu ya Bapak Cahya ya? Oh, berarti kalau umpamanya belum waktunya, tapi sudah keluar dari breakout room karena situasional tadi, itu masih bisa untuk masuk kembali atau sudah Oke. tidak diperkenankan? Masih bisa masuk kembali, Bapak? Masih bisa. Masih bisa ya? Iya, masih bisa. Jadi nanti misal nih, Bapak ini keluar pada saat Bapak belum disebutkan namanya. Namun pada Iya. saat masuk kembali, itu nama Bapak ternyata sudah disebutkan dan posisi Bapak tidak ada di situ. Nah, nanti pas lagi Bapak sudah masuk, Bapak bisa menyampaikan kepada asesornya kalau saya belum melaksanakan wawancara, begitu. Baik, yang terakhir Oke. terkait teknis juga masalah di breakout room tadi. Yang memisahkan ke breakout room kan dari teknis Unisula ya? Eh, Atau Begini, sudah otomatis langsung? Enggak, karena begini kan Kak Cai. nanti kan akan connect kembali nih. Oke. Connect kembali itu akan langsung otomatis masuk ke roomnya dia kembali atau harus konfirmasi lagi nih kita Nah, baik. gitu. Baik, terkait dengan pembagian breakout room sendiri ya, itu kan dalam akses Zoom itu kan semua mahasiswa sama ya. Jadi Iya. nanti masuk ke ruang tunggu terlebih dahulu Bapak Cahya. Begitu. Jadi nanti apabila ingin masuk ke breakout room, jadi ya nanti bisa langsung saja sesuai dengan breakout room yang sudah dibagikan. Begitu Bapak Cahya. Oh, baik, siap. Nah, nanti misal Bapak Cahya sudah masuk sekali, misal ingin masuk kembali, sepertinya tidak perlu menunggu konfirmasi. Jadi nanti tinggal Bapak Cahya klik saja sesuai dengan pembagian breakout room-nya. Begitu Pak Cahya. Oh, baik, siap. Ya, makasih, Kak. Oke, terima kasih kembali Ya, Pak Cahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari Dokter Dian Damayanti, silakan Kak apabila ingin bertanya langsung saja open mic. Ya, terima kasih Mbak Wiwi izin menanyakan ya kan besok itu wawancara. Betul? Itu artinya di setelah proses wawancara itu kan ada ini ya. eh, STPA. Artinya apakah apa mata kuliah yang akan kita tempuh gitu ya? Itu seperti yang sudah tercantum atau kan nanti
dari hasil wawancara itu, oh ternyata ini SKS yang bisa diakuin hanya segini nih gitu. Oh, Artinya baik. kan nggak sesuai dengan yang ada di brosur gitu ya, atau nanti gimana? Oke, baik. Terkait dengan perolehan konversi di setiap mahasiswanya, begitu ya, Dokter Dian ya? Iya, tuh. Oke, oke. Untuk MM sendiri, alhamdulillah dari semua mahasiswa entah itu memiliki pengalaman kerja hanya 3 tahun ataupun lebih dari 20 tahun, untuk hasil perolehan konversi itu mata kuliahnya tetap sama. Yang membedakan hanya perolehan nilainya antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Begitu ya Kak Dian. Hmm, baik. Berarti kalau SKS-nya sama, cuman yang beda nanti dinilai gitu ya. Betul, ya. Baik, Jadi baik. nanti misal nih Kak Dian memiliki sertifikat ataupun pengalaman kerja yang lebih dari cukup ya, dan itu bisa bukan lebih dari cukup, melebihi minimal yang disyaratkan, itu nanti insya Allah akan mendapatkan perolehan pengkonversian nilainya itu ya bagus begitu. Kamu tidak perlu berkecil hati untuk teman-teman yang hanya memiliki pengalaman bekerja mungkin pas di 3 tahun itu nanti teman-teman tetap akan mendapatkan pengkonversian nilai itu ya insya Allah di atas rata-rata begitu. Begitu ya Kak Baik, Dian. terima kasih Mbak Wiwi. Oke, Ya. terima kasih kembali. Oke, akan saya lanjutkan untuk yang di room chat teman-teman ya. Kita beralih ke Kak Hasbu. Tes TPA lebih ke pengetahuan umum atau terkait jurusan S2 manajemen. Baik, Bapak Ibu terkait dengan tes TPA sendiri itu tuh hanya tes potensial akademik saja Bapak Ibu ya. Ya mungkin ada di eh, berkaitan dengan S2 manajemen namun hanya beberapa saja. Namun ini lebih ke pengetahuan umum ya. Begitu. Jadi nanti sebagian besar itu akan berisi tes pengetahuan umum. Begitu ya Kak Hasbu ya. Selanjutnya dari Kak Burhanuddin. Untuk busana atau kostum yang dikenakan pada saat wawancara, apakah diatur atau bebas pantas? Oke, terkait dengan dress code untuk besok wawancara, Bapak Ibu itu diusahakan rapih, rapih bersih, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan jangan memakai kaos, begitu ya Bapak Ibu. Agar karena kan ini kita menuntut ilmu ya, gerbang untuk menuntut ilmu. Jadi diusahakan kita dalam keadaan yang benar-benar siap dan rapi, sopan, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita oke, terima kasih kembali Kak Giskar dari Kak Agus Setiawan. Saya sudah login untuk TPA. Di sana tertera ada menu tes kamera. Apakah waktu TPA harus open cam? Baik, terkait dengan TPA sendiri, itu memang ada yang ada menu kamera, namun untuk mahasiswa tidak perlu untuk on ya untuk kameranya ya. Karena kan terkait dengan TPA ini ya tidak benar-benar yang diawasi begitu. Jadi untuk TPA tidak apa-apa apabila off cam. Begitu. Untuk login tes TPA itu teman-teman bisa dicoba untuk sekedar melihat-lihat. Namun apabila ingin dikerjakan sekarang itu sepertinya belum bisa karena aksesnya itu belum dibuka oleh bagian asesor ya. Oke, terima kasih kembali Bapak Ibu semuanya. Dari Kak Agus Setiawan lagi, saya urutan 25, anggap satu orang 10 menit. Berarti saya untuk pertanyaan ini tadi saya sudah sampaikan ya Kak Agus Setiawan terkait dengan wawancara itu dalam satu room Zoom, dalam satu breakout room itu kurang lebih ada kita ambil titik tengahnya di mahasiswa 35 lah ya, karena kan ada 38 ada yang 30. Misal sampai yang terakhir itu nomor 35 itu bukannya satu orang 10 sampai 15 menit. Jadi dalam satu breakout room itu nanti teman-teman hanya 10 sampai 15 menit, bukan di satu mahasiswa itu 10 menit. Begitu kalau misal di satu mahasiswa itu 10 menit ya akan lama sekali itu. Begitu ya Kak Agus Setiawannya. Jadi nanti tidak perlu khawatir terkait dengan wawancara itu insya Allah akan cepat selesainya. Begitu. Selanjutnya dari Kak Syah, untuk tes wawancara tersebut berarti dilakukan per person, ya.
untuk teknis pelaksanaan semua pesertanya open mic ya Kak. Oke. Terkait dengan wawancara sendiri itu ya memang dilakukan satu persatu. Namun dalam breakout room itu ya semua semua mahasiswa yang masuk ke dalam breakout room itu ya bisa mendengarkan begitu apabila kita open mic begitu. Jadi nanti kita bisa open mic itu ketika eh, dari dari tim asesor itu sudah mempersilahkan kita untuk berbicara begitu ya karena kan nanti akan dipanggil satu-satu oleh tim asesor yang ditugaskan begitu. Untuk selanjutnya, nama saya dari Kak Bima Arif. Nama saya ada 2 di breakout room berbeda, bebas milih kakak. Baik terkait dengan adanya double name, itu nanti teman-teman bisa memilih salah satu saja ya. Jadi nanti bisa dipilih di nama yang lebih dulu ada begitu. Baik, jadi nanti dari Kak Bima Arif nanti bisa memilih salah satu nama yang tertera lebih awal begitu. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Kak Agung Prasetyo. Batasan melengkapi dokumen di link kapan ya Kak? Kalau ditanya batasan mah sebenarnya tidak ada Bapak Ibu, namun diusahakan tetap dilaksanakan itu sebelum asesmen. Karena apa? Agar nanti perolehan nilai konversiannya itu bisa keluar itu pada saat masih di awal perkuliahan. Begitu Bapak Ibu. Jadi diusahakan Bapak Ibu yang melakukan pemberkasan itu diusahakan sebelum asesmen. Karena saya cek pun terkait dengan pemberkasan itu 90 dari 100 sekian mahasiswa itu baru 63 mahasiswa yang sudah submit terkait dengan pemberkasannya. Begitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung saja untuk melakukan pemberkasannya agar nanti perolehan nilai dari pengonversian mata kuliahnya itu bisa di awal perkuliahan. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari Kak Fiana kembali, apa hasil konversi SKS akan berpengaruh pada jangka waktu studi? Jawabannya tidak. Terkait dengan perolehan hasil konversi ini ya. Jadi kan setiap mahasiswa kan pasti akan mendapatkan pengkonversian sebanyak 15 SKS. Dari berapa? Kurang lebih ada tuh dari 5 mata kuliah atau 7 mata kuliah begitu ya. Itu ada 15 SKS. Jadi nanti teman-teman tidak perlu mengambil 15 SKS tersebut. Hanya menyelesaikan 21 SKS dari semester 1 saja. Semua mahasiswa itu sama. Yang membedakan hanya pada nilainya. Kemudian untuk perolehan nilai pengkonversian itu insya Allah akan di atas rata-rata semuanya. Jadi nanti tidak perlu mengulang untuk mata kuliah yang sudah dikonversi dari pengalaman kerja yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Begitu ya Kak Viana ya. Tidak perlu khawatir, tidak akan berpengaruh untuk jangka waktu studinya. Untuk teman-teman semuanya, apabila sesuai dengan masa studi yang kami tawarkan yaitu 12 bulan, 6 bulan untuk perkuliahan, ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa, dan 6 bulan untuk masa penyusunan tesis. 6 bulan masa penyusunan tesis ini Bapak Ibu mungkin bisa kurang dari 6 bulan atau bahkan lebih dari 6 bulan, tergantung dengan pengerjaan Bapak Ibu. Biasanya kalau dosen semangat, mahasiswa pun semangat untuk mengerjakan tesisnya. Begitu. Jadi insya Allah entah itu bisa lulus di sebelum masa studi yang kami tawarkan ataupun tepat waktu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari Kak Firda, tadi disebutkan 15 menit untuk 30 orang. Berarti per orang 30 detik ya Kak. Untuk menceritakan latar belakang, pengalaman kerja, dan sertifikat yang dimiliki. Baik. Terkait dengan waktu wawancara dalam breakout room itu 15 menit, 10 sampai 15 menit itu tergantung patokannya ya Kak Firda ya. Karena kan eh, waktu ini itu ya tergantung juga orang-orang yang masuk dalam breakout room tersebut. Tadi saya juga menyampaikan bisa kurang dari 10 sampai 15 menit, bisa juga lebih dari 10 sampai 15 menit tergantung orang yang masuk ada pada breakout room tersebut. Begitu Kak Firda. Kemudian dari Kak Aditya,
Saya baru saja mendaftar dan belum mendapat email. Apakah bisa mengikuti tes dan wawancara besok pagi? Mohon maaf, tadi koneksi hilang-hilang. Oke. Terkait dengan mahasiswa yang baru mendaftar itu belum bisa mengikuti untuk gelombang yang saat ini ya Kak ya. Jadi nanti mungkin Kak Aditya ini akan masuk ke gelombang yang selanjutnya di gelombang 2. Nanti akan kami jadwalkan kembali untuk tanggal dan waktunya itu akan kami sampaikan di grup mahasiswa. Begitu. Kemudian dari Kak Agustiawan, baik. Oke. Berarti persiswa mungkin tidak sampai berapa ini? Tidak sampai 1 menit ya Kak interviewnya. Ya tergantung nanti pengalaman bekerja yang teman-teman miliki, tergantung latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Jadi ya dalam antara satu mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya itu berbeda-beda untuk untuk jangka waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyampaikan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikannya. Begitu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kak Firda tadi, dalam satu breakout room itu ada 30 mahasiswa dengan waktu 10 sampai 15 menit itu sebenarnya hanya patokan saja. Itu bisa kurang dari segitu, bisa jadi lebih dari 10 sampai 15 menit. Begitu. Oke, ya, terima kasih kembali Kak Aditya. Selanjutnya, apakah waktu perkuliahannya sama? Baik, mungkin dari Kak Syaidin. Kak Syaidin ini baru saja mendaftar, kalau tidak tadi itu kemarin ya. Mungkin akan saya sampaikan di sini juga terkait dengan perkuliahan Bapak Ibu. Terkait dengan perkuliahannya sendiri Bapak Ibu nanti itu dilaksanakan di hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sore dan jam 8 malam. Berarti itu misal ada kelas di jam 6 sore, berarti selesainya jam 8. Apabila ada kelas jam 8, berarti selesainya jam 10. Itu waktu Indonesia Barat. Misal teman-teman ada di eh, bagian waktu yang lainnya, misal di WITA ataupun WITA itu menyesuaikan dengan yang WIB. Begitu. Karena ada beberapa case mahasiswa yang mendaftar dari Papua, itu misal ada kelas di jam 8 malam, berarti mereka baru mengikutinya di jam 10 malam, Bapak Ibu. Ya kurang lebih selesai di jam setengah 12 ataupun jam 12, begitu. Tapi itu ya alhamdulillah sampai sekarang mahasiswa yang dari Papua ataupun dari luar pulau lainnya itu alhamdulillah masih mengikuti perkuliahan di MM Unisula ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk harinya kan hari Senin sampai Jumat itu nanti tidak semua hari Bapak Ibu akan kuliah. Mungkin saja di hari Selasa ataupun hari Rabu itu nanti ada liburnya. Jadi nanti tergantung pembagian jadwal mata kuliah di setiap kelasnya. Begitu. Ada yang dalam satu hari, misal hari Senin nih, Bapak Ibu ada 2 mata kuliah. Misal ada metodologi penelitian dan ada manajemen keuangan. Begitu mungkin di hari Selasanya libur begitu. Jadi nanti bisa menyesuaikan terkait dengan jadwal di setiap kelasnya. Begitu ya Kak Syaidin. Oke, dari Kak Firda, satu lagi, di grup tertulis dimulai tepat jam 9. Namun di surat pemberitahuan jam 10 yang betul yang 10 kan ya Kak? Oke. Yang betul informasi yang terbarunya itu dilaksanakan untuk wawancara di jam 10 pagi, bukan jam 9. Jam 9 ini untuk yang info yang pertama ya. Namun info yang terbarunya itu dilaksanakan di jam 10 pagi. Begitu ya Kak Firda ya? Oke, iya terkait dengan perkuliahan saya belum sampaikan. Itu insya Allah dilaksanakan di bulan September, akhir bulan September ataupun awal bulan Oktober. Begitu. Nanti akan kami informasikan di dalam grup mahasiswa ya terkait dengan perkuliahan ini. Begitu ya Kak Syahidin dan teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, oke, pertanyaan yang ada di room chat ini. Masih ada dari Kak Aditya. Wah, masih ada yang bertanya ini. Ya, saya kira sudah selesai. Oke. Dari Kak Aditya, untuk perkuliahan apakah ada yang wajib tatap muka? Oke. Terkait dengan perkuliahan sendiri, kami memang menggelarnya secara hybrid learning, Bapak Ibu. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, itu Bapak Ibu
itu opsional saja terkait dengan perkuliahan dari dosen ataupun dari fakultas itu tidak ada case yang mengharuskan mahasiswa itu harus datang secara offline di FE Unisula. Bapak Ibu nanti apabila ini kan banyak yang dari luar Pulau Jawa, ada yang di luar kota juga, pasti tidak mungkin meninggalkan kesibukannya pada saat ini. Nanti bisa dilaksanakan secara online saja, begitu. Untuk perkuliahan offline itu dalam satu periode itu pasti kami adakan. Namun kembali lagi, pengadaan perkuliahan offline itu minimal mahasiswa yang ikut offline itu 10 mahasiswa Bapak Ibu. Begitu. Misal belum ada 10 mahasiswa, perkuliahan offline belum bisa kami buka. Begitu. Karena kan dalam perkuliahan itu pun itu tidak hanya satu mata kuliah saja. Itu biasanya ada 2 mata kuliah dan ada 1 kuliah praktisi. Begitu. Jadi nanti Bapak Ibu misal nih ada jadwal perkuliahan offline, nanti Bapak Ibu misal nggak bisa hadir, ya tidak apa-apa, nanti ada yang by Zoom-nya. Misal Bapak Ibu yang ingin hadir dan ingin bertemu teman-teman satu angkatan, itu nanti bisa saja konfirmasi kehadiran kepada admin perkuliahannya. Begitu. Jadi nanti untuk perkuliahan untuk perkuliahan secara offline itu opsional aja. Misal Bapak Ibu bisa hadir. Apabila belum bisa, ya tidak apa-apa. Begitu ya dari Kak Aditya. Namun terkait dengan kewajiban tatap muka itu insya Allah tidak akan ada. Begitu. Karena untuk Unisula sendiri Bapak Ibu, kami mahasiswanya banyak. Cuman ya untuk jenjang entah itu D3, S1, S2, S3 itu tuh malah lebih banyak yang online. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk di kampusnya itu mahasiswanya malah sedikit karena sebagian besar itu mahasiswa kami kuliahnya online. Begitu Bapak Ibu. Begitu. Jadi biasanya ramainya ketika wisuda. Wisuda itu biasanya ya dari anak-anak magister itu pasti kan banyak banget anak magister karena kan perkuliahan secara online jadi tidak pernah ke kampus. Maka dari itu kalau wisuda itu kelihatan banyak sekali. Gitu Bapak Ibu. Kemudian dari Kak Randy, jika tidak lulus tes, apakah ada kesempatan mengulang? Baik terkait dengan tes sendiri, mungkin ini yang ditanyakan terkait dengan tes TPA ya. Bapak Ibu untuk tes TPA insya Allah semuanya bisa lulus semuanya. Karena untuk tes TPA sendiri ini merupakan prosedur yang harus dilewati mahasiswa begitu ya. Jadi ini tidak akan mempengaruhi nilai. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan terkait dengan tes TPA. Namun untuk yang wawancara dan pemberkasan itu bisa dimaksimalkan agar nanti perolehan nilai saat konversinya itu bisa bisa bagus begitu ya. Kemudian dari ini username-nya Bunda Taka dari Samarinda. Jika tidak dapat mengikuti kuliah, tidak setiap jadwal kuliah, apakah tidak apa-apa? Wah, ini masih banyak sekali ini. Oke, kita merembet ke perkuliahan ya nggak apa-apa lah. Ya oke. Baik Bapak Ibu terkait dengan perkuliahan sendiri, Bapak Ibu, karena kan di sini kita program RPL itu Bapak Ibu itu sudah diberikan kemudahan dari Kementerian Pendidikan mengikuti perkuliahan secara online, tidak perlu ke kampus begitu ya. Tapi Bapak Ibu di sini juga harus tetap mengikuti perkuliahan. Bapak Ibu tidak boleh sering absen begitu ya. Karena terkait dengan kehadiran dan pengerjaan tugas itu Bapak Ibu akan menjadi bagaimana ya? Akan menjadi salah satu ini kelulusan untuk SKS-nya begitu Bapak Ibu. Jadi nanti misal nih Bapak Ibu sering izin untuk perkuliahannya yaitu bisa dipertimbangkan untuk kelolosan dalam mata kuliah tersebut. Begitu. Jadi diusahakan Bapak Ibu apabila berkuliah itu untuk tetap join Zoom-nya dan mengerjakan tugas. Begitu. Misal ya Bapak Ibu ada halangan ketika mengikuti perkuliahan itu bisa disambi Bapak Ibu karena kan by online ya, bisa dengan Zoom. Jadi nanti Bapak Ibu bisa join Zoom-nya terlebih dahulu dan melakukan presensi. Mungkin nanti Bapak Ibu mengerjakan sesuatu ataupun ada kesibukan lain, itu nanti bisa disambi saja. Nanti kan ada record Zoom-nya terkait dengan record perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Begitu. Jadi nanti walaupun kita tidak mendengarkan langsung pada saat perkuliahan dilaksanakan, tapi kita di situ tetap join. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendengarkannya ketika Bapak Ibu
sudah free dengan cara mendengarkan dari record Zoom yang sudah diambil oleh admin perkuliahan. Begitu. Jadi nanti tidak ada case Bapak Ibu itu di alfa pada saat mengikuti perkuliahannya. Begitu. Jadi nanti insya Allah untuk mata kuliah yang diikuti itu insya Allah bisa lulus, tidak mengulang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk kehadiran dan pengerjaan tugas itu akan menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk Bapak Ibu mendapatkan nilai ataupun bisa lolos dalam mata kuliah tersebut. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya dari Kak Hamzah, untuk sesi perkuliahan online via Zoom, apakah wajib open kamera dan mic, Kak? Oke. Terkait dengan perkuliahan ini, Bapak Ibu, kalau saya sarankan bisa on cam sih, tapi kalau tidak bisa on cam ya itu izin terlebih dahulu, tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin kan kalau kuliah malam itu dari pagi sampai sore udah capek kerja, kuliahnya mau sambil rebahan, nah itu izin off cam itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nanti tidak perlu harus di depan kamera terus begitu ya. Nanti bisa izin saja. Begitu, namun apabila ingin open kamera itu Bapak Ibu dipersilakan karena kan di situ nanti ada interaksi dengan dosen untuk perkuliahannya begitu agar nanti bisa menambah nilai. Begitu Bapak Ibu. Dari Kak Hamzah begitu ya. Jadi terkait dengan kewajiban open kamera dan mic itu tidak ada. Namun apabila ingin off cam, Bapak Ibu nanti bisa izin terlebih dahulu. Selanjutnya dari Kak Windy, link Google Form pendaftaran, kenapa tidak bisa unggah KK dan KTP ya? Apakah ada ukuran minimalnya? Karena file PDF-nya saya sudah di bawah 10 MB. Baik. Kalau ada case yang dari Kak Windy ini, kemungkinan untuk filenya ini berbentuk selain PDF. Karena Bapak Ibu apabila ingin submit file, memasukkan file ke dalam link pendaftaran itu wajib format filenya itu PDF. Begitu. Jadi nanti bisa dicek ya Kak Windy ya. Misal dari format PDF pun itu belum berhasil, nanti bisa menggunakan device yang lain Kak Windy ya. Begitu. Baik, dari Bunda Taka kembali, ada kontak person atau nomor dosen jika tidak dapat mengikuti. Baik, terkait dengan misal nih Bapak Ibu tidak bisa mengikuti perkuliahan pada malam itu juga dan tidak bisa disambi, nanti bisa izin terlebih dahulu ke admin perkuliahan yang menghandle perkuliahan pada waktu itu juga. Begitu, karena kan admin perkuliahan tidak hanya satu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu menginginkan nomor admin perkuliahan itu ada di grup kelas masing-masing. Begitu. Namun untuk nomor dosen itu bisa memintanya ke bagian akademik ya Bapak Ibu ya, karena kan admin PMB ataupun pendaftaran itu ya sebenarnya punya, cuman kami tidak ada izin akses untuk memberikannya begitu, jadi nanti bisa memintanya kepada admin perkuliahannya. Begitu ya Kak Bunda Taka. Yang minimal wajib 10 yang minimal wajib 10 orang mengikuti itu yang online atau offline. Yang minimal 10 orang itu yang offline ya Kak ya. Ya kalau kalau kelas online kan itu memang semua mahasiswa harus ikut online. Namun untuk yang offline itu minimal memang harus 10 mahasiswa. Begitu. Kalau kurang dari 10 mahasiswa berarti perkuliahan secara offline itu belum bisa kami selenggarakan. Begitu. Selanjutnya wow ini masih banyak sekali nih pertanyaannya. Dari Kak Ratri, mohon info pemberkasan terkait eviden sertifikat, apakah ada batasan maksimal kapasitas memori baik terkait dengan form untuk yang upload yang sertifikat itu dari kami sudah mengeditnya itu 100 MB kayaknya. Itu apabila ingin ditambahkan itu sepertinya jadi kan nanti dalam satu file itu berisikan beberapa sertifikat yang teman-teman miliki ya. Jadi nanti bisa dijadikan satu, itu insya Allah untuk kapasitasnya itu ada 100 MB. Begitu. Namun misalnya dari Kak Ratri ataupun teman-teman yang memiliki sertifikat lebih dan memerlukan kapasitas yang lebih besar, nanti bisa japri saja apabila pada saat submit itu tidak bisa ya. Begitu ya Kak Ratri ya, dan teman-teman yang lainnya. Misal ada sertifikat ataupun pengalaman kerja yang banyak, itu nanti bisa disampaikan saja apabila
terkendala pada saat penguploadan filenya begitu. Kita kembali ke Kak Melki. Untuk UTS, UAS, ujian proposal, ujian tesis, apakah bisa online? Soalnya posisi sekarang di Sulawesi Utara. Jawabannya bisa dilaksanakan secara online. UTS, UAS ini memang dilaksanakan secara online ya Bapak Ibu ya, tidak ada untuk magister ujian dilaksanakan secara offline itu belum ada selama ini. Jadi nanti bisa dilaksanakan dari rumah saja ataupun dari tempat teman-teman domisili teman-teman semuanya. Untuk ujian proposal dan ujian tesis, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti webinar RPL Magister Management belum mengetahui terkait dengan ujian proposal dan ujian tesis ya. Itu nanti untuk skemanya Bapak Ibu, ujian proposal dan ujian tesis itu bisa dilaksanakan secara online ataupun offline. Jadi kami kan membuka untuk dua cara ya, online. Itu nanti Bapak Ibu ya seperti kuliah biasanya. Tapi kalau untuk sidang sendiri, itu nanti Bapak Ibu hanya dihadiri oleh mahasiswa yang sidang, kemudian ada satu dosen pembimbing dan ada dua dosen penguji. Itu dosennya dari Fakultas Ekonomi Bisnis semuanya. Kemudian untuk sidang offline ini dibagi dua kembali Bapak Ibu. Sidang offline ini yang pertama Bapak Ibu dilaksanakan di FEB Unisula. Dihadiri sesuai dengan yang tadi online itu. Nah, yang seru lagi nih Bapak Ibu, sidang offline itu dilaksanakan di kampus luar negeri yang bekerja sama dengan Unisula Bapak Ibu. Itu ada di beberapa negara, ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, ada juga di Bangladesh. Nanti Bapak Ibu bisa memilihnya ingin sidang online, offline di Semarang ataupun offline di kampus salah satu kampus luar negeri yang bekerja sama dengan kita. Begitu. Namun untuk yang sidang yang ada offline dan yang di Semarang, online dan offline di Semarang itu menggunakan bahasa Indonesia, namun untuk yang sidangnya di luar negeri itu menggunakan bahasa Inggris. Begitu ya Bapak Ibu ya, jadi nanti bisa dipersiapkan apabila ingin melaksanakan sidang di luar negerinya. Begitu nanti bisa mengajukan ke dosen pembimbingnya masing-masing. Begitu. Jadi dari Kak Melki nanti misal dari Sulawesi Utara nih, berarti nanti bisa memilih opsi untuk online aja. Begitu ya Kak Melki ya. Oke, dari Kak Ratri, pertanyaan tambahan. Oke. Dari pengalaman kegiatan pembelajaran yang sudah berjalan, kalau bulan puasa perkuliahan seperti apa ya? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Karena periode yang Maret kemarin Bapak Ibu, itu kan masuknya berarti periode genap. Periode genap bulan Maret tahun 2025. Itu berarti angkatan 81. Nanti kan Bapak Ibu bergabung di Unisula itu di angkatan 82 Unisula. Nah, untuk angkatan yang sebelumnya nih Bapak Ibu, itu di angkatan 81 itu untuk matrikulasi pada saat ini Bapak Ibu, pada saat setelah tarawih, matrikulasi itu dilaksanakan. Namun untuk perkuliahan, alhamdulillah itu dilaksanakan setelah apa namanya, setelah Ramadan. Begitu. Namun pada saat matrikulasi dilaksanakan itu dilaksanakan setelah tarawih selesai. Itu mengikuti yang waktu Indonesia Barat. Begitu ya Kak Ratri ya. Jadi nanti bisa mengikuti saja untuk perkuliahan walaupun di bulan Ramadan itu dilaksanakan di malam hari gitu. Karena pun dosen kami juga kan alhamdulillah ya Islam. Jadi pada malam hari pun kami mengikuti tarawih begitu. Jadi nanti eh, tidak pada saat jam tarawih berlangsung gitu. Kemudian dari Kak Nasrul, pada ijazah apakah nanti ada keterangan RPL atau PJJ? Jawabannya tidak ada. Untuk ijazah sendiri Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu masuk di program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, untuk tampilan ijazah, manfaat ijazah dan fungsi ijazah itu sama dengan program yang reguler. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, insya Allah ini bisa untuk pengajuan jabatan, kenaikan jabatan, entah itu yang lainnya, karena terkait dengan program RPL ini memang resmi sudah dari Kementerian Pendidikan, begitu. Tidak semua prodi bisa membuka program RPL ini karena memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing, begitu. Jadi, insya Allah terkait dengan ijazah
program reguler ataupun RPL itu sama saja. Testimoni yang mungkin akan saya sampaikan di sini dari Bapak Eko Marudin, SHMM. Gelar MM-nya itu diperoleh di RPL Magister Management. Beliau itu lulus di tahun 2023, Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan gelarnya itu bisa diajukan untuk kenaikan jabatannya. Bapak Eko Marudin ini, beliau merupakan staf sumber daya manusia di Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Ibu. Begitu. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti webinar yang kami selenggarakan untuk webinar pendaftaran mahasiswa baru itu, insya Allah Bapak Ibu sudah tidak asing ya, begitu. Dan mungkin nanti teman-teman untuk cek PD Dikti, itu pun misal nih teman-teman sudah lulus dari MM Unisula, terkait dengan nama yang ada di PD Dikti, itu pun tidak ada keterangan nama program RPL, begitu. Jadi antara program RPL ataupun reguler itu insya Allah tidak akan ada bedanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Wah ini dari Kak Erlangga nih. Semangat, semangat, semangat. Ya harus semangat Bapak Ibu. Dari biodata yang sudah saya terima, kalangan mahasiswa ini dari berbagai umur ya. Ada yang Gen Z, ada yang milenial, ada yang baby boomers begitu Bapak Ibu. Jadi ya nanti pasti rame ini dalam satu angkatan begitu. Jadi semangat terus Bapak Ibu. Kalau sudah masuk bareng, keluarnya juga harus bareng-bareng. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan loyo ataupun patah semangat pada saat perkuliahan berlangsung. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang dari Kak Reynold ini. Wah, sepertinya ini Kak Reynold ingin kuliah offline nih. Gak sabar mau kuliah. Oke, dari Kak Rania Hansa, izin bertanya, kalau dari Zoom sosialisasi kemarin, pembelajaran di semester 1, sedangkan di semester 2 berfokus pada tesis aja, apakah benar? Jawabannya benar. Jadi kan untuk masa studi yang kami tawarkan untuk program RPL itu hanya 2 semester ataupun 1 tahun. 6 bulan awal itu untuk perkuliahan dan 6 bulan selanjutnya itu untuk masa penyusunan tesis, Bapak Ibu. Masa perkuliahan itu ya mahasiswa satu dan mahasiswa lain ya sama aja, begitu di 6 bulan. Namun untuk semester yang keduanya ini berbeda-beda tergantung dengan mahasiswa yang mengerjakan tesisnya. Entah itu bisa selesai di tesis 4 bulan ataupun pas di 6 bulan, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk perkuliahan kita fokus di semester 1 dan untuk tesisnya di semester 2. Begitu Bapak Ibu. Begitu ya Kak Renia ya. Oke, yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Dari Kak Dwi. Kalau transkrip berarti semester 1 sudah bisa kelihatan ya Kak. Hanya kurang tesis aja yang belum keluar nih nilainya. Baik, terkait dengan transkrip ya dari semester 1 sudah terlihat Kak, karena kan itu sudah, masih ada yang bertanya nih, itu sudah didapatkan dari pengkonversian nilai yang dari pengalaman kerja itu sudah nanti keluar transkripnya. Namun untuk di bulan berapanya itu insya Allah di beberapa bulan awal, entah itu di bulan pertama ataupun bulan kedua. Jadi Bapak Ibu yang pemberkasan itu bisa dilaksanakan sesegera mungkin dan semantap dan apa ya, se se sesegera mungkin, semantap ya, seserius itulah agar nanti kan pengkonversiannya itu kan pendapatan nilainya dan itu akan mempengaruhi keluarnya nilai yang ada di transkrip. Ya semakin cepat Bapak Ibu untuk submit data pemberkasan ya berarti nanti nilainya akan lebih dulu keluar. Kalau masih dinanti-nanti ya untuk nilai pengkonversiannya nanti-nanti. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Kak Dwi hanya kurang tesis aja yang belum, ya belum terkait dengan nanti kan semester 1 masih ada kuliah ya Kak Dwi ya. Jadi nanti untuk semester 1 transkripnya itu akan keluar di semester 2. Untuk yang perolehan transkrip yang awal itu kan dari pengkonversian pengalaman kerja saja. Untuk yang transkrip di mata kuliah semester 1 itu belum bisa keluar di semester 1. Nanti keluarnya di semester 2 ya Kak Dwi ya. Begitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini dari Kak Nasrul ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Misal nanti ada pertanyaan kembali terkait dengan perkuliahan, itu nanti bisa saja japri eh, saya, Kak Wiwi, ataupun Kak Yaya, ataupun Kak Diana, gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir dari Kak Nasrul. Jika tesis cepat jadi, apakah biaya bulanannya seterusnya tetap dibayar juga? Baik. Terkait dengan
pembayaran biaya pendidikan. Biaya pendidikan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya itu sama di 30 juta. Sebenarnya 30 juta itu Bapak Ibu 4 jutanya untuk matrikulasi dan 26 jutanya untuk biaya UKT. UKT ini sudah meliputi biaya ujian, biaya UTS, UAS, untuk sidang-sidang, untuk biaya jas alma mater dan lain sebagainya Bapak Ibu. Namun, misal Bapak Ibu selesai kurang dari 12 bulan, Bapak Ibu tetap melunasi di eh, biaya 30 juta itu untuk biaya pendidikannya. Begitu. Namun apabila lebih untuk masa studinya itu lebih dari 12 bulan, nanti Bapak Ibu akan dikenakan biaya kembali. Itu biasanya dihitungnya per SKS ya Bapak Ibu ya terkait dengan berapa nominalnya di setiap periode itu berbeda-beda. Ada yang 175.000, ada yang 200, ada yang 250.000. Nanti tergantung dengan penyampaian nominal yang dari bagian akademik begitu. Namun Bapak Ibu apabila selesainya di 12 bulan itu insya Allah tidak akan ada biaya tambahan lagi di luar 30 juta tersebut. Untuk biaya sampai wisudanya kan 35.500.000. Namun untuk biaya pendidikan, matrikulasi, pendaftaran itu 30.500.000. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir untuk biaya, misal selesai lebih dulu dari 12 bulan, ya biayanya segitu. Misal tetap di 12 bulan, biayanya masih segitu. Namun apabila lebih dari 12 bulan akan dikenakan biaya tambahan. Sesuai dengan SKS yang belum lulus. Begitu. Oke Bapak Ibu, kita tadi mulai di jam 7:30 dan selesai alhamdulillah di kurang lebih 8:30 lebih dikit lah. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu apabila nanti ada pertanyaan kembali bisa saja ditanyakan langsung di lewat Japri ke salah satu nomor admin agar nanti bisa dibantu untuk eh, pertanyaan yang belum terjawab itu ya, entah itu di tes asesmen ataupun di perkuliahannya begitu. Dan semangat semuanya Bapak Ibu untuk besok yang mengikuti tes asesmen, entah itu di wawancara ataupun di TPA, diusahakan untuk jaga tubuhnya, untuk persiapan mentalnya dan lain sebagainya, untuk persiapan internetnya juga ya Bapak Ibu ya agar nanti tidak keluar dari room Zoom yang sudah dibagikan begitu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya Bapak Ibu ya karena kan sudah malam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join pada malam hari ini dan sudah bertanya dari pertanyaan tentang tes asesmen sampai dengan ke perkuliahan bahkan sampai ke sidang. Begitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu mohon dimaafkan. Kurang lebih saya cukupkan untuk malam hari ini ya Bapak Ibu ya terkait dengan sosialisasi tes asesmen RPLMM Unisula untuk periode September tahun 2025-2026. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin akan saya. Ya, terima kasih kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Kak Raden Ratri. Baik, mungkin akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.